Komitmen mutu terdiri dari kata komitmen dan mutu. Komitmen merupakan perjanjian atau keterkaitan untuk melakukan sesuatu. Mutu merupakan suatu ukuran baik atau buruk yang berorientasi pada kualitas hasil untuk memenuhi bahkan melebihi suatu harapan. Jadi, komitmen mutu merupakan segala bentuk tindakan yang didasari oleh keterikatan untuk mewujudkan target pencapaian dalam upaya memenuhi harapan atau kepuasan dalam suatu pelayanan. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai nilai-nilai dasar komitmen mutu. Nilai-nilai dasar komitmen mutu terdiri dari efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Nilai dasar komitmen mutu yang pertama, efektivitas, merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Nilai dasar yang kedua, inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Nilai dasar yang ketiga, efisien. Efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisien ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Nilai dasar yang keempat adalah mutu. Mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, kemudian proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, komitmen pada kepuasan customers. Yang kedua, cepat, tepat, dan ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Fishbone manajemen mutu. Untuk mencapai kinerja yang bermutu, maka bisa dilakukan dengan merencanakan mutu, mensosialisasikan mutu, melakukan pengawasan mutu, kemudian implementasi dan pengawalan mutu, perbaikan mutu, serta output dan outcome. Selanjutnya, pendekatan inovasi. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. 4 cara berinovasi. Yang pertama, dengan penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, dengan pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, dengan duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Dan yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Yang ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat,
menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Kesimpulannya, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan bermutu. Orientasi kerja bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Setiap aparatur harus memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia.